Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 2103200012. Di sini saya akan menjelaskan tentang biodiesel, di mana tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan perkebunan yang diampuh oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu biodiesel. Biodiesel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan membantu meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Saat ini, kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin meningkat seiring semakin meningkatnya populasi dan semakin berkembangnya teknologi. Akan tetapi, cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil semakin menipis karena sifatnya tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, usaha untuk mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbarui atau renewable perlu ditingkatkan. Salah satu sumber energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah fatty acid methyl ester atau FAME yang lazim dikenal dengan nama biodiesel. Keuntungan dari biodiesel adalah campuran dari 20% biodiesel dengan 80% petroleum diesel. Dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel tidak beracun. Biodiesel memiliki cetane number yang tinggi, yaitu di atas 100. Sedangkan bahan bakar diesel hanya 40. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang umur mesin diesel karena biodiesel lebih licin. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan bakar biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Kelapa sawit berpotensi sebagai bahan baku biodiesel karena beberapa keuntungannya seperti mengandung 44% massa minyak pada bagian inti atau kernel, mudah didapat karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan relatif murah. Selain itu, pembuatan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak sawit telah diteliti lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur, dan senyawa aromatik sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel, menunjukkan potensi peningkatan keberlanjutan dalam produksi biodiesel. Pertama, apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah dengan kandungan minyak tinggi. Limbah kelapa sawit mencakup bagian dari buah dan tanaman yang tidak dimanfaatkan, tetapi dapat dijadikan bahan baku untuk biodiesel. Komposisi kimia limbah kelapa sawit, proses pembuatan biodiesel selama ini dilakukan melalui proses transfer terfikasi minyak nabati dengan alkohol menggunakan bantuan katalis homogen NaOH atau KOH. Namun, beberapa kelemahan dari penggunaan katalis homogen adalah katalis tidak dapat digunakan kembali atau diregenerasi karena katalis bercampur dengan minyak dan metanol. Terbentuknya produk samping berupa sabun dan pemisahan antara katalis dan produk lebih rumit serta kurang ramah lingkungan karena membutuhkan banyak air untuk proses pemisahan antara produk dan katalis. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, mulai dikembangkan penggunaan katalis heterogen yang padat untuk menggantikan katalis alkali tersebut. Katalis heterogen yang pernah diteliti di antara ZNO, TiO2, ZRO2, AI2O3, dan ZRO2, dan lain sebagainya. Pengantar untuk proses pembuatan biodiesel. Limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit berasal dari air kondensat pada proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, dan air dari hidroksiklon atau klebat, dan air pencucian pabrik. 1 ton tandan buah segar dapat dikonversi menjadi 0,2 ton CPO, sementara 0,66 ton akan dikonversi menjadi POME atau POME. Limbah cair kelapa sawit menjadi masalah serius yang harus ditangani setiap pabrik pengolahan CPO. Beberapa usaha telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini, seperti menjadikan limbah tersebut sebagai pupuk, mengurangi kandungan minyaknya, dan menjadikannya bahan baku biodiesel. Secara umum, terdapat 4 tipe sistem penanganan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh pabrik,
yaitu yang pertama ada kolam stabilisasi limbah, yang kedua ada sistem thruster aktivasi, yang ketiga ada digester anaerobik tertutup, dan sistem aplikasi lahan. Reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil sampingan produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode whole cell bicostel dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak dan gliserol sebagai produk samping. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis asam. Contoh katalis asam adalah H2SO4 yang memberikan konservasi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat lebih dari 3 jam dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama itu ada esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat dengan trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%, jika dicicip akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik. Namun, intensinya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas, walaupun berada dalam jumlah kecil, mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap, dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendamen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati, yaitu yang pertama ada pemanen buah yang tidak tepat waktu. Yang kedua, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. Yang ketiga, penumpukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah seperti ini, sebelum proses sentrifikasi dilakukan proses praesterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui pereaksian dengan metode metanol, yaitu RCOOH ditambah CH3OH ditambah H2O ditambah RCOOH3, di mana asam lemak bebas ditambah metanol ditambah air ditambah ester alkil asam lemak. Reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan endoterm, sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi kesetimbangan yang relatif lambat. Katalisnya yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat seperti asam sulfat, asam sulfonatorganik, dan resin penukaran kation asam kuat.
Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap kali digunakan adalah asam sulfat. Nah, selanjutnya itu ada transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Davy dan J. Patrick. Transesterifikasi adalah pengganti gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya, katalis yang digunakan adalah NaOH dan KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk diatur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transesterifikasi merupakan suatu reaksi kesetimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester atau biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi esterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor ini yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel, di mana di antaranya kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis sisa, dan kandungan sabun. Pada proses transesterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin atau gliserol. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau moisturizing. Selanjutnya itu ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun mektoksidanya masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi, basa pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasamannya 0,5 mg KOH per gramnya. Gliserol merupakan produk metanolisis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fase, sedang sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Gliserol yang tertinggi harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% berat. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gum pada nosel injeksi bahan bakar di ruang mesin. Sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air dalam kadar kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fase gliserol ketiga pemisahannya. Tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat yang pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar. Monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah. Ketiga pengotor ester metil asam lemak tersebut memiliki sifat larut di dalam air. Dengan baiknya, sebaliknya ester metil asam lemak tidak larut dalam air. Sehingga cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah mencucinya dengan air.
Pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih dan pH-nya sebesar 7. Pengadukan dilakukan secara perlahan. Air dicuci dipisahkan setelah terbentuk dua fasa antara biodiesel dan fasa air. Selanjutnya itu pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel atau ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transertifikasi. Yang dimana faktor pertama itu lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan. Karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbuhkan satu sama lain. Namun, setelah kesetimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang kedua yaitu rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang biasanya digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 90% berat adalah 6:1. Jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis reaksi transertifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi selesai, kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen dan heterogen. Nah, pada katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transertifikasi adalah katalis basah atau alkali seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian, mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Yang kedua ada katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transertifikasi adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivasi yang tinggi, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan tanpa katalis, reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transertifikasi adalah katalis basah seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Reaksi transertifikasi dengan katalis basah akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum, di mana sekitaran 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transertifikasi adalah 1% BB minyak nabati. Ada beberapa katalis lainnya seperti kandungan silika yang banyak bersifat tidak aktif pada reaksi metanolisis, dan yang sangat aktif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium. Senyawa dengan nilai 10 memberi arti katalis mampu mengkonversi hingga 90%. Tetapi pada kenyataannya, katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan.
Yang keempat itu adalah suhu. Kecepatan reaksi transifikasi meningkatkan pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transifikasi dapat dilakukan pada rentan suhu 30-65 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbukan antara molekul bereaksi meningkat, atau energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dan energi aktivasi. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas, karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul yang memiliki Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat, atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumbukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Yang kelima ada pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi, karena pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbukan antar molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai terbentuknya metil ester. Nah, yang terakhir, lama waktu pengendapan atau settling. Lama waktu pengendapan berpengaruh pada proses transifikasi dua tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketidakpengendapan yang lebih lama diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan pada proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Kelebihan biodiesel. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar antara lain, yaitu termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. Kedua, tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. Ketiga, tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Keempat, penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. Kelima, aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70 derajat Celcius. Yang keenam ada bilangan setana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar. 75-90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi resiko kanker. Manfaat dari biodiesel dari limbah kelapa sawit yaitu penggunaan limbah kelapa sawit untuk biodiesel membantu mengurai limbah dan mengatur ulang sumber daya alam yang ada. Keberlanjutan dan dampak lingkungan. Memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk biodiesel dapat membantu mengatasi masalah lingkungan saat pencernaan air dan mengurangi deforestasi. Kesimpulannya, kita telah memahami secara mendalam bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Arah masa depan inovasi dan penelitian lebih lanjut akan membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi biodiesel dari limbah kelapa sawit, membawa kita menuju era energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel. Yang pertama itu ada viskositas.
Viskositas atau kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistensi fluida terhadap alirannya, karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang mempengaruhi pengatoman bahan bakar dengan injeksi kepada ruang pembakaran. Akibatnya terbentuk pengendapan pada mesin. Viskositas yang tinggi atau fluida yang masih lebih kental akan mengakibatkan kecepatan aliran akan lebih lambat, sehingga proses proses derajat atomasi bahan bakar akan terlambat pada ruang bakar. Nah, yang kedua itu ada densitas atau rapat massa. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa per satuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalor dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel per satuan volume bahan bakar. Kerapatan suatu fluida dapat didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Yang ketiga itu ada titik kabut atau cloud point dan titik tuang atau pour point. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkerut, bagaikan kabut atau berawan. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal atau padatan di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar dalam filter, pompa, dan injektor. Titik kabut dipengaruhi oleh bahan baku biodiesel. Selanjutnya itu ada bilangan iod. Bilangan iod menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan rangkapan asam-asam lemak penyusun biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki kritik leleh atau melting point yang lebih rendah, sehingga berkolerasi terhadap cloud point dan pour point yang rendah. Namun, di sisi lain, banyaknya senyawa lemak tak jenuh di dalam biodiesel memudahkan senyawa tersebut bereaksi dengan oksigen di atmosfer. Yang terakhir itu ada kadar air. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecil kadar air dalam minyak, maka mutunya makin baik. Hal ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan kenaikan kadar asam, lemak bebas. Kandungan air dalam bahan bakar dapat juga menyebabkan turunnya panas berbusa dan bersifat korosif jika bereaksi dengan sulfur karena akan membentuk asam. Itu saja penjelasan dari saya tentang biodiesel. Jika ada salah kata dan sikap, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.